Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di Sinemata. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Apocalypto. Tapi sebelumnya, jangan lupa komen, subscribe, dan juga like ya. Kalau udah, siapin makan ringan dan juga minumannya. Dan kalau semua juga udah siap, yuk kita ke TKP. Cerita berawal di suatu tempat, jauh di dalam hutan rimba, sekelompok pemuda sedang berburu seekor hewan. Mereka adalah para penduduk suku yang menghuni hutan tersebut. Setelah berhasil mendapatkan hewan buruan mereka, para pemuda tersebut langsung membagikan bagian-bagian tubuh yang sudah dipotong kepada tiap anggota. Si pemimpin rombongan adalah pria yang bernama Jaguar Pau. Ia mempersembahkan bagian tubuh yang paling istimewa kepada pemuda yang berjuluk Si Tumpul. Namun, Si Tumpul yang merasa tersinggung tiba-tiba menyerang Pau. Untung saja, mereka segera dilerai oleh sang kepala suku. Si Tumpul menjelaskan bahwa ia tersinggung karena ia sendiri mandul dan belum mempunyai anak. Adegan berlanjut saat mereka sedang asik memotong hasil buruan. Si Pau merasa ada seseorang yang mengintai di balik semak di belakang mereka. Dan benar saja, dari balik semak muncullah segerombolan pemuda dari suku lain. Tetua mencoba menanyakan maksud kehadiran mereka, dan mereka mengatakan bahwa mereka hanya hendak lewat. Kelompok Pau pun mempersilahkannya. Namun sebelum mereka pergi, mereka mengatakan bahwa tempat mereka telah dirampas dan keluarga mereka diculik. Pau dan kelompoknya pun kembali ke desa. Sang tetua menasihati Pau agar tak menceritakan hal tersebut kepada penduduk desa, mengingat hal tersebut dapat menimbulkan kegaduhan di desanya. Desa yang ditinggali Pau sendiri terlihat meriah, jauh dari kata suram, walaupun mereka tinggal jauh di dalam hutan. Desa yang dipimpin oleh ayah Jaguar Pau tampak damai, sementara penduduknya memiliki kedekatan dan jauh dari konflik. Jaguar Pau sendiri memiliki seorang anak lelaki dan seorang istri yang sedang hamil tua. Menjelang fajar, di saat sebagian besar penduduk desa masih terlelap, tampaknya Jaguar Pau masih saja memikirkan kejadian yang dialaminya kemarin. Hal itu cukup mengganggunya, hingga membuatnya bermimpi buruk dan segera terbangun dari tidurnya. Sayangnya, ia dan penduduk desa lainnya tidak menyadari bahwa di suatu tempat yang tak jauh dari situ, muncullah seorang paruh baya yang lebih tampak seperti seorang prajurit. Pria tersebut bernama Zero Wolf. Ia beserta serombongan anak buahnya dengan atribut menyeramkan, tampak sedang mengendap-endap di sekitar desa tersebut. Ia pun lantas memerintahkan anak buahnya untuk segera menyebar ke seluruh penjuru. Pau yang baru saja terbangun merasakan ada sesuatu yang tak beres di sekitar mereka. Hingga akhirnya ia melihat sekelebat orang dengan obor yang menyala. Dan spontan, ia pun langsung membangunkan istrinya untuk segera menyelamatkan diri. Bahkan, ketika ia belum sempat keluar dari gubuk, tiba-tiba saja mereka segera diserang. Beruntung Pau bisa mengatasinya. Nasib kurang beruntung tampaknya dialami oleh penduduk desa yang lain. Para penduduk yang belum menyadari kehadiran gerombolan orang asing ini, akhirnya banyak menjadi korban keganasan mereka. Gerombolan penyusup ini pun mulai membakar, membunuh, dan hendak menculik para penduduk desa untuk dibawanya ke suatu tempat.
Para penduduk sebenarnya tidak tinggal diam dan berusaha memberikan perlawanan. Akan tetapi, jumlah para penyusup jauh lebih banyak dan mereka lebih terampil dalam berperang. Tak jauh dari situ, Pao yang berhasil kabur serta membawa istri dan juga anaknya mencoba untuk menyembunyikan mereka berdua dalam sebuah gua di bawah tanah yang tak jauh dari desa mereka berada. Saat ia mencoba menurunkan istrinya ke dalam lubang tersebut, ada salah seorang pemburu yang memperhatikan dan mencoba menyerangnya. Pao yang sadar akan hal itu mencoba menurunkan istri dan anaknya secepat mungkin, yang mengakibatkan mereka berdua terjatuh dari permukaan yang cukup tinggi. Paul yang sekuat tenaga berusaha melindungi keluarganya, akhirnya dapat menghabisi pria tersebut. Dan sebelum ia pergi untuk menolong penduduk desa yang lain, ia berjanji pada istri dan putranya bahwa ia akan segera kembali untuk menolong mereka nanti. Saat ia kembali ke desa, ia melihat sebagian penduduk desa yang masih tersisa berupaya memberikan perlawanan, termasuk ayahnya, sang kepala suku dan sahabatnya si Tumpul. Ia yang melihat ayahnya terluka, segera menghambur dengan menyerang sang lawan. Mereka pun terlibat adu hantam. Pao yang berada di atas angin mencoba menghunuskan pisau dan berniat untuk menghabisi pria tersebut. Akan tetapi, sebelum ia dapat melakukannya, aksinya dapat dihentikan oleh Zero Wolf. Pao dan juga penduduk desa yang masih hidup akhirnya dapat ditangkap dan mereka tawan. Bukan cuma itu saja, bahkan kepala suku yang juga merupakan ayah dari Pao terpaksa tewas karena dibunuh oleh salah satu pentolan gerombolan tersebut yang bernama Middle Eye. Pao yang terbangun dari pingsannya mendapati bahwa ia dan sisa penduduk lainnya yang masih hidup telah ditawan oleh para gerombolan pemburu. Mereka semua diikat dan dikumpulkan bersama di sebuah lapangan di tengah desa. Pao menyadari bahwa anak dan istrinya yang masih berada di dalam gua kemungkinan masih selamat. Namun, ia yang berulang kali mencuri pandang ke arah gua tempat mereka berada justru memancing kecurigaan salah satu musuh. Tak lama kemudian, gerombolan pemburu mulai membawa para tawanan keluar dari desa tersebut. Mereka meninggalkan anak-anak kecil dan juga membiarkan mayat-mayat berkelimpangan begitu saja. Dalam perjalanan, Pao bertemu dengan para tawanan dari desa lain, dan ini berarti bahwa bukan cuma desa mereka yang diserang, tetapi para pemburu tersebut ternyata juga menyerang desa lain terlebih dahulu. Para tawanan diperlakukan dengan tidak manusiawi, dan juga mereka memaksa para tawanan untuk melintasi medan yang berat dalam perjalanannya. Gerombolan pemburu juga menolak untuk membawa serta anak-anak kecil dan memilih untuk menelantarkannya saja. Anak istri Pao masih terperangkap dalam gua, sementara sang istri berusaha mengobati kaki sang anak yang terluka akibat reruntuhan. Mereka juga bertahan hidup hanya dengan mengandalkan tetesan air yang jatuh ke dalam gua. Sementara itu, barisan para tawanan yang sedang berjalan melewati sebuah tebing yang curam mendadak terperosok dikarenakan salah seorang tawanan yang terluka terpeleset dan hampir membuat Pao dan kawan-kawan terjatuh dari tebing. Tak ingin hasil buruannya mati konyol,
Middle Eye pun melepas tali serta mendorong tawanan yang terluka jatuh ke dalam jurang. Zero Love ternyata juga memiliki seorang anak yang tergabung bersama kelompoknya. Sementara ia terkesan kuat dan juga tegas, sedikit berbeda dengan sang anak yang terlihat agak lemah dan terkesan lebih lembut. Keesokan harinya, mereka melewati sebuah tempat di mana semua penduduk di desa tersebut tewas karena wabah penyakit menular, dan hanya menyisakan seorang anak kecil saja. Anak kecil tersebut mencoba meminta pertolongan mereka, tetapi tak ada seorang pun yang mau menolong karena penyakit menular yang dideritanya, dan mereka malah hendak mengusirnya. Yang membuat mereka takut adalah anak tersebut meracau sambil mengatakan bahwa mereka harus waspada terhadap seorang pria yang membawa seekor jaguar yang akan mengakhiri peradaban mereka dan akan membawa kebinasaan bagi kaum mereka. Dalam perjalanan, mereka sempat melewati suatu tempat di mana ribuan orang dipaksa untuk bekerja di sebuah tambang batu kapur, yang menandakan bahwa tujuan mereka telah dekat. Dan setelah sekian lama berjalan, akhirnya sampailah mereka di sebuah kota. Kota yang sangat padat, di mana kebanyakan penduduknya bekerja untuk membuat bangunan yang menyerupai kuil pemujaan. Para tawanan tersebut akhirnya dibawa ke sebuah pasar, di mana para wanita dikumpulkan untuk dijual dan para pria yang menjadi tawanan akan dijadikan budak serta tumbal bagi kepercayaan yang mereka anut. Cerita pun berlanjut saat para tawanan pria dibawa masuk ke suatu lorong, di mana sepanjang dinding lorong tersebut terdapat banyak sekali mural yang menggambarkan secara detail apa yang akan mereka alami selanjutnya. Lorong tersebut berakhir di sebuah lapangan luas, di mana ribuan orang berkerumun dan juga terlihat banyak bangunan menyerupai piramid. Dan kengerian mereka dimulai dari sini. Di puncak piramid tertinggi terlihat sebuah altar sesembahan, di mana seorang Algojo baru saja memanggil korban sebagai tumbal dari ritual yang mereka lakukan. Pau dan tawanan lainnya juga menyaksikan bagaimana kejamnya mereka dengan menjadikan kepala musuh mereka sebagai hiasan dengan menancapkannya pada tombak-tombak di sepanjang jalan yang mereka lalui. Nah, begitulah alur cerita dari film Apocalypto bagian pertama, guys. Dan di bagian kedua nanti jauh lebih seru daripada bagian pertama pastinya. Jadi tetap stay bersama kami. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Dan juga jaga kesehatan. Sampai jumpa di video yang lain dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.